Hey hey hey, halo Baking Lover, selamat datang di Kisah Inspirasi Sahabat Sri Boga. Saya dengan Chef Vidya dari Sri Boga Customer Center Bandung. Tahu kan, saya lagi di mana? Hihihi. Sekarang saatnya kita mau masuk ke dalam. Saya pengen lihat-lihat nih di sini, lihat kan belakang saya, since 2002. Selegend apa sih si Yanis Cookies ini? Kita lihat yuk, itemnya banyak banget. Apakah hanya jualan cookies atau emang jualan yang lain? Kita lihat ke dalam. Datang ke sini, ruangannya hangat sekali dan enak. Saya baru masuk langsung set ada sebelah kiri. Jadi ternyata Yanis Cookies ini dia juga sangat membantu UMKM yang ada di lingkungan di Kota Bandung. Salah satunya ini semua produk itemnya dari UMKM di Bandung kecuali Yanis Cheese Stick dan Yanis Cookies Cheese Stick 2 kemasan ini memang jadi best sellernya dia atau produk yang nantinya ada nilai historicalnya. Kayak apa kan? Nanti kita tunggu interviewnya sama si owner. Nah ternyata di Yanis Cookies ini saya pikir hanya jualannya cookies-cookies gitu doang. Ternyata cuman kaleng, ternyata enggak. Dia bisa terima hamper seperti ini ya, gift-gift yang akan kita berikan ke orang-orang terkasih, tersayang atau yang paling spesial. Ini ada hampersnya macam-macam, dia kemas seperti ini dan ini bisa request juga loh ke si Yanis Cookies. Karena di Yanis Cookies ternyata nggak hanya produk cookies aja, dia juga punya produk snack andalannya dia, namanya Cheese Puff. Kayak apa produknya? Kita lihat nanti di dalam, karena di dalam lebih banyak etalase. Kalau melihat yang warnanya gold semua, ini surganya cookies nih ya, yang ada di Bandung. Cookies super premium banget. Karena kenapa? Ini cookiesnya liatin itemnya sebanyak ini ya. Ini kalau bisa dibilang ini itemnya banyak, dan bahkan ada juga yang kalau kita mau request yang nggak ada di etalase misalkan habis, itu bisa juga loh di sini. Nah di sini itu cookies-cookies yang ada di sini karena dia premium semua sudah diletakkan di kaleng-kaleng seperti ini nih kaleng ada di kanan dan kiri saya. Dan kayaknya saya mau berhenti di satu spot yang menjadi favoritnya saya juga. Ini adalah kastengel dan nastar. Pengen tahu kan kastengel dan nastar kayak apa? Kenapa sih Fit harus kastengel dan nastar? Yang lain ada nggak? Ada. Dia tuh punya produk banyak banget di sini dan semuanya enak-enak. Dijamin pasti, balik lagi bukan berlebihan ya, tapi saya rasa buat orang pecinta cookies dia bisa mewakili semua varian di sini. Ada kastengel edam, kastengel istimewa. Nih kayaknya saya mau ambil satu deh. Nah, tuh kan. Enak nggak sih kalau kita kasih gift ke orang, terus kita kasih gift yang seperti ini? Ini premium banget giftnya. Tuh. Nah, si kastengel istimewa ini, tapi kayaknya saya tuh waktu itu pernah dicobain juga salah satu yang enak. Dan akhirnya jadinya, karena saya suka sih. Ini dia. Saya sih sukanya yang coffee. Coffee-nya enak juga. Ya, ada coffee. Oh, ini ada yang terbaru. Oat cranberry. Aduh, ini kayaknya banyak banget nih. Saya jadi milih-milih. Dan ini bebas loh milih-milih di sini. Almond coklatnya juga enak banget di sini ya. Tapi ini nih, kayaknya saya juga mau ambil yang agak di pojok nih. Aduh, mana ya? Saya mau ambil ini nih. Tada! Ini dia mengklaim bahwa dia cuma ada di sini nih, Cheese Puff. Ini kayak snack, orang bilang kayak kuping gajah, tapi saya bilang ini kayak palmier atau kayak apa ya? Udah pokoknya bingung deh nge-mentionnya. Ini rasanya keju banget, terus kemudian kerasa banget butternya, kejunya. Tuh kan, ini yang biasanya selalu saya bawa ya. Ini saya bawa, saya suka kasih ke orang. Jadi kalau kesini tuh mau makan cookies, surganya cookies ada di sini ya. Kemudian nggak hanya cookies guys, ternyata Yanis juga punya produk selain cookies yang bisa langsung dikonsumsi. Tapi ini nggak selalu ada loh. Jadi setiap hari dia buat baru. Jadi kalau kita sore-sore kesini, kayak saya sekarang nih kayaknya udah mulai banyak kehabisan karena dia punya produk yang ini nih. Nah, di sini ternyata dia punya brownies layer. Brownies 5 layer. Jadi ada 5 layer brownies. Ini favoritnya dia. Sayang ya yang lainnya belum ada karena ternyata saya kehabisan. Di sini ada banana pastry. Pokoknya di sini yang berbau surganya pastry laminating ya, yang ada proses lipat. Di sini ini puff pastry tipenya, ini ada di sini semua. Enak kan, ini tipenya puff pastry tuh.
sayang ya saya kesini udah sore jadi agak kehabisan. Padahal kalau kita datangnya sekitar jam-jam 10, 11 sampai jam 4 sore itu produknya baru matang, fresh from the oven. Karena ternyata tempatnya dia itu bikinnya di sini juga, jadi saya juga room tour nih tempatnya, keliling-keliling deh pokoknya. Ada tempat produksi rotinya, ada tempat produksi puff pastry-nya, ada tempat produksi buat chicken curry-nya atau cookies-nya. Tempatnya ini benar-benar one stop solution. Jadi kalau kita mau lihat tempatnya yang bersih ini membuat produk, nah itu. Hai Pengen Lover, sekarang kita sudah ketemu nih sama ownernya Yanis Cookies. Hai Bu Yani. Nah, pengen tahu nggak sih kenapa bisnis ini bisa berjalan, dan pastinya ada visi misinya, kemudian juga apa yang dijual dari Yanis Cookies, apakah hanya cookies atau ada produk yang lain? Kita tanya-tanya yuk langsung. Mulai dari cookies, karena kan Yanis Cookies ya. Jadi mulai dari cookies. Nah setelah ada store, kita ada beberapa varian menu seperti pastry, aneka pastry, roti, brownies, marmer, seperti bolu-boluan, cheese stick. Seperti itu yang setiap hari selalu ada. Gitu. Nah Bu Yanis, jadi karena saya sudah ditemani dengan beliau, kita tuh jadi penasaran sebenarnya bisnis itu awal mulanya bagaimana, kemudian berdirinya kapan, terus merintis usaha di awal mula tuh kayak apa, sesakit apa, semenyenangkan apa? Ini suami saya ya, yang waktu itu pertama kali meminang saya dan harus ikut tugas di pertambangan, tepatnya di mana? Di Sumbawa ya. Nah, dulu tuh di Sumbawa, kita di Sumbawa dapat 3 tahun. Nah, mulailah di Sumbawa itu karena tidak ada kegiatan yang biasanya bekerja, jadi tidak bekerja. Akhirnya saya mulai melanjutkan hobi lama. Jadi membuat kue-kue lagi. Asalnya sih untuk keperluan sendiri, tapi di sana itu sering ada acara ibu-ibu, pengajian, arisan, terus kalau ada acara-acara besar seperti Hari Kartini, kemerdekaan. Nah, di sana kita sering membawa kue-kue buatan sendiri gitu kan. Akhirnya teman-teman kok enak ya, pada suka. Terus mereka, boleh dong kita mau pesan. Nah, akhirnya ini ada peluang nih. Boleh juga deh sambil mengisi waktu gitu kan, ngurus suami sama anak-anak. Akhirnya tersalurkan kembali tuh hobi lama di Sumbawa. Ternyata dari hari ke hari waktu tuh bikin kue, terima pesanan untuk istri-istri karyawan setempat yang ada di area pertambangan, dan juga untuk pesanan dari company. Waktu itu dan tidak lama juga di sana dapat 3 tahun yang setiap hari terima pesanan. Ternyata suami ngajak ke saya, gimana katanya ya supaya berkembang lagi gitu. Ya, supaya bisnis lebih besar lagi. Nah, lebih besar lagi. Akhirnya kita memutuskan pindah ke mana? Nah, kita ke Denpasar. Perjalanan kita mulai lagi tuh kita ke Denpasar. Saya ditemani dengan 1 ART dengan anak-anak 2, dan suami masih tetap bekerja di pertambangan waktu itu. Akhirnya kita memulai lagi di Denpasar dengan waktu berapa lama? 3 tahun ya. Kita di Denpasar 3 tahun lagi. Saya memulai lagi dari nol, mencari bahan-bahan sendiri, memasarkan sendiri. Kebayangkan waktu itu saya dengan sendiri punya anak ART, seneng aja gitu ya, sambil kita menitipkan si kue-kue itu konsinyasi di beberapa supermarket. Nah, itu nggak lama lagi itu di Denpasar sudah ada pasar, ada teman banyak. Suami ajak lagi kita pindah ke mana lagi? Malang. Nah, kita pindah lagi ke Kota Malang. Di Kota Malang kita memulai lagi, pada awalnya sih tujuannya untuk supaya dapat sekolah yang bagus untuk anak-anak, terutama yang Islami, tapi sambil meneruskan mengembangkan kembali usaha yang sudah dimulai di Sumbawa dan Denpasar. Beranikan diri untuk buka di salah satu mall, namanya Malang Town Square. Nah, kita di sana buka sampai 3 tahun. Cukup lama ya, 3 tahun ya. Karena di Malangnya kita 6 tahun setengah, terus akhirnya buka di mallnya 3 tahun. Waktu itu produk kita cookies sama cheese stick. Jadi sampai saat ini untuk cookies sama cheese stick di Kota Malang, alhamdulillah
kita sudah punya nama di sana. Nah, setelah kita saat itu kita mulailah keluar produk-produk unggulan di sana. Itu ada beberapa, tapi belum sebanyak yang sekarang ini waktu di Malang. Di Malang kita cukup ada 6,5 tahun ya, dan sudah ada pasar. Akhirnya kita belum puas lagi. Kita ingin mengembangkan kembali. Kemanakah lagi kita? Wah, jalan-jalan terus ya. Jadi bisnisnya jalan-jalan terus gitu. Betul, Chef. Nah, ini dari Malang kita ke kota asal, menyisir lagi ke kota Bandung. Nah, kenapa kita pilihannya Bandung? Karena kan Bandung itu trendsetter untuk kuliner. Oh, benar banget itu. Gitu ya, di Bandung gitu kan? Bagus banget, benar. Nah, di Bandung itu kan kita mau mencari packaging yang bagus, terus mau mencari ilmu-ilmu lagi tambahan juga banyak gitu kan, istilahnya itu mudah gitu. Nah, di Bandung mulailah saya bergabung dengan dinas-dinas perdagangan di Bandung itu. Dinas perdagangan apa sih itu betul? Disdagin ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung. Nah, mulailah di sana kita mengikuti sosialisasi apa namanya itu tuh? Sertifikasi halal ya, sertifikasi halal, ada PIRT gitu kan. Nah, alhamdulillah sih dengan waktu kita mengikuti beberapa event di Bandung, pameran-pameran yang diadakan di Disdagin. Terus kita sempat juga pameran di Brunei, di Malaysia, di Bangkok, dan akhirnya tiba sampai saatnya COVID. Alhamdulillah kita penjualan malah semakin meningkat, dan kita memberanikan diri untuk buka store di sekarang ini gitu. Perjalanan tadi banyak banget Bu, kemana-mana gitu ya, udah ke beberapa provinsi malah kita bilang, bukan beberapa kota. Nah, sekarang saya tadi dengar tuh ada produk andalan yang dijual Yanis Cookies tuh, produknya apa? Terus pada saat pindah ke Bandung, kira-kira berapa outlet yang sudah dibuka, atau bisa jelaskan nih outletnya ada di mana sih? Nah, kalau untuk produknya nih ya, Yanis Cookies Lover. Nah, ini dia, ini kastengel istimewa, kastengel juara kalau kita namainnya ya. Karena apa? Ini yang best seller banget. Ini dari pertama kali Yanis Cookies keluar, ini selalu sampai saat ini, terutama di Kota Malang ya, yang sudah ada. Sama ini cheese stick. Nah, ini dia. Ini yang wajib kalian coba. Ini selalu ada ini. Ini harus sampai saat ini di Bandung pun ya. Ini selain cookies, produk kita ada lagi aneka pastry, roti, pastry, roti, brownies, dan cake. Nah, itu yang untuk daily di store. Store-nya sampai saat ini baru 2 saja, yang di Tengku Angkasa, dan satu lagi di Jalan Ismail Haji Juanda, tepatnya di Factory Outlet Blossom. Berarti baru 2 outletnya, doain ya supaya bisa berkembang lagi. Iya. Tapi tadi saya tuh dapat spill sedikit nih. Katanya ada snack ala puff. Saya nggak tahu nyebutnya snack ala puff atau puff pastry. Itu katanya snacknya best seller juga dan baru pertama di Yanis. Itu apa ya Bu? Itu banget top best seller. Namanya pastry ayam jamur. Dan itu tuh bener betul di luaran tidak ada, dan adanya hanya di Yanis Cookies. Jadi kalau kalian mampir ke Yanis Cookies atau mau online pun gitu, wajib deh cobain pastry ayam jamur dan cheese puff. Itu 2. Cheese puff. Cemilan ringan itu loh. Itu harus banget itu. Dan itu tuh cheese puffnya yang saya dari tadi dibilang itu cheese puff kayaknya yang paling berisik karena paling enak juga, soalnya kastengel istimewa dan betul. Puff itu tadi ya. Kalau cemilan ringan itu, si cheese puff itu cemilan ringan, betul-betul di luar belum ada, dan itu bikin nagih banget itu. Udah deh, pokoknya udah nemu si cheese puff itu. Harus coba kayaknya deh ya. Betul. Harus coba, itu jadi ikonik yang luar biasa di Yanis Cookies. Iya. Senang banget ya ngelihatnya kalau beliau itu seperti itu, jadi excited banget, produknya bagus. Tapi yang jadi pertanyaan saya nih, pengalaman berkesan apa saat mengelola dengan pasangan? Karena kita tahu kadang-kadang kalau kita bisnis dengan pasangan tuh banyak cocoknya, terus kemudian malah nggak jadi, malah udah pokoknya bahasanya tuh pusing aja. Tapi ini menariknya adalah bisnis yang dimulai dari awal itu selalu dengan pasangan. Dan kayaknya saya mau minta sedikit informasi, visi dari Yanis Cookies ini apa sih? Kayaknya saya nanya bapaknya aja ya di sini ya. Jo, Bu Yanis apa nih? Cerita deh. Saya soalnya jadi ngerasa kayak pengen ya berbisnis dengan pasangan tuh ternyata keren juga gitu.
Wah, ini dia suami saya, perkenalkan Bapak Tridewanto. Ini betul-betul mentor saya dari awal saya terjun ke dunia baking ini ya. Dia yang mensupport saya. Mungkin kalau ada rahasianya ya, gaji dia habis untuk saya ikut kursus, dari kursus ke kursus. Silakan cerita aja. Ayo Beb, cerita Beb. Gimana Beb? Saat dengan ibu, ini katanya ibu barusan bilang ini menghabiskan gaji untuk kursus, sedangkan bisnisnya sekarang segede ini, menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah, artinya apa yang sudah kita keluarkan dahulu bisa balik lagi sekarang dan bahkan mungkin berlebih. Iya. Waduh, berat Ternyata ya. banget. Ini mentornya sekaligus juga. Jadi ini tuh mentornya sekaligus juga apa ya, saya bilang spiritnya juga ya. Nah, kalau visinya apa Pak? Kok membuat si ibu ini akhirnya membuka Yanis Cookies ini, visinya apa? Ya, visi dari Yanis Cookies itu tentunya adalah ingin menjadi trendsetter ataupun ingin menjadi semacam barometer dalam dunia bakery ya di Indonesia tentunya. Jadi jika ada yang ingin membeli produk berupa cookies, datanglah ke Yanis Cookies. Oh, keren. Kalau ada yang mau beli produk ya Cookies yang lezat. Cookies. Nah, kalau Cookies yang lezat pokoknya. kayaknya gini ya, kalau produk cookies istimewa, kayak customer istimewa, soalnya produk istimewa harus datang ke Yanis Cookies. Iya. Emang bener ternyata Bapak ini satu ini ya, penyemangat buat Bu Yanisnya untuk betul. membuka bisnis ini. Betul banget. Keren Pak, keren banget. Jadi tertarik. Ayo, sudah belum yang lainnya seperti itu? Bu Yanis, kira-kira nih kapan sih awal mula mengenal Sri Boga? Awal mulanya bagaimana teman? Nah, awal mula mengenal Sri Boga itu udah cukup lama ya, 5-6 tahun yang lalu di pameran Beef Hack di Bandung ya, waktu di Masjid Soekarno Hatta. Iya, betul, Nah, betul. setelah itu kita baru mulai aja mengenal, kita mencoba-coba kan di pameran ada tester-tester ya, dari mulai produknya dan langsung hasil produknya juga. Nah, setelah di situ 2 tahun kemudian saya kenal sama Chef Vidya. Nah, tuh dari mana ya dulu, kok lupa ya. Nah, dari mulai Chef Vidya ikut ini lagi demo ya dulu itu. Nah, mulailah ikut demo-demo, mulailah lebih dekat lagi, lebih kenal lagi gitu. Aduh, emang bener ya, produknya tuh berkualitas, rasanya oke Bu Yanis. Dan ini yang saya jadi pertanyaan itu, kenapa produk ini masih jadi pertanyaan sampai sekarang, kok bisa nggak berubah ya rasanya? Sedangkan di bisnis-bisnis yang lain, terkadang produknya pada saat sudah berjalannya waktu itu berubah. Dan saya mau tanya nih, sedikit dong di spill, kira-kira tuh pakai tepung terigu apa sih yang dipakai di sini dari Sri Boga? Kenapa kita konsisten dan enak terus sampai saat ini? Kita pakai tepung double zero dari Sri Boga. Itu banyak loh pemakaian yang kita pakai, mulai dari aneka pastry, terus cheese puff dan cheese stick. Itu yang kebayang setiap hari daily harus ada. Dan itu karena tepung double zero itu alhamdulillah kita cocok banget. Jadi hasilnya itu maksimal. Mengembang volumenya itu loh, cantik dari rupanya, volumenya bagus, dan udah pasti saat disantap, dinikmati, itu enak banget, pas banget renyahnya. Itu dia. Keren. Itu cukup intens loh, kita sekarang udah 3 tahun loh gitu. Yang dulunya masih ambil 1 kiloan, sekarang kita udah melesat ambilnya. Wah, terima kasih. Alhamdulillah. Ini benar-benar bisnisnya luar biasa ya. Karena yang jadi ikoniknya tadi itu puff ayamnya, chicken puff. Chicken puff itu. Saya nggak bisa bilang apa-apa, harus coba sendiri dulu Nah, ya, di situ. betul itu. Nah, tepungnya sudah digunakan, dicoba. Tapi boleh nggak sih kasih sedikit masukan ke kita, bagaimana pelayanan kami? Contohnya misalkan dari SCC itu apa sih? Sri Boga Customer Center Bandung. Jadi ada office-nya, ada baking center-nya. Kemudian pelayanan dari tim kita juga. Tim kita bisa saya, bisa yang lain. Kayaknya seru juga sih kalau dikasih sedikit aja masukan buat kita. Sih kita tidak cukup intens ya bersama chefnya juga, terus dari SCC-nya juga. Nah, setelah intens, alhamdulillah setiap satu untuk dengan salesnya cepat respon.
saat saya kehabisan, dia selalu order hari ini, besok sampai diterima. Setelah itu saya bisa dengan Chef Vidya leluasa untuk curhat ya, untuk tanya-tanya ya Chef ya, senang banget, alhamdulillah. Dan suatu surprise ya, itu kita ada kunjungan dari Bapak Fajar ya, selaku direktur ya. Aduh, itu betul-betul itu luar biasa, itu kehormatan banget bisa dikunjungin oleh beliau dan memberikan tester double zero yang tepungnya premium. Wah, itu betul-betul loh Chef, akhirnya kita coba dan ternyata alhamdulillah ya lebih bagus juga. Jadi itu saya mulai, wah ternyata ya kalau kita semakin banyak mempergunakan dan kita pun feedbacknya bagus, alhamdulillah dapat dari SCC-nya, begitu staff-staff Sri Boganya juga. Dan yang terakhir kemarin saya bisa sharing bisnis itu di acara sharing bisnis ya, UMKM bersama Sri Boga. Itu suatu kehormatan lagi. Terima kasih banyak saya diberi kesempatan untuk bisa memberikan sedikit sharing ya ke UMKM. Seperti itu kesan dan kesannya. Wah, ini menarik sekali sih. Saya bisa bilang ini Yanis Cookies tuh kalau mau dibilang UMKM, tapi beliau sudah naik kelas loh UMKM-nya. Karena memang produknya premium, outletnya bagus, dan pastinya terima kasih banget. Saya juga merasa bangga karena Yanis Cookies masih bisa mempercayai kami untuk menggunakan produk kami dan layanan kami. Bu Yanis, dari tadi kita udah cerita nih panjang lebar sana-sini. Saya terinspirasi sekali juga, apalagi saya juga masih awam ya. Nih, tapi yang menjadi kayaknya baking lover luar di sana nih, baking lover Sri Bogo tuh kayaknya juga pengen tahu sebenarnya tips and trick memulai usaha ini dari awal seperti apa, dan apalagi jangan-jangan dari usaha ini bisa dapat pasangan. Apalagi kalau pasangannya bisa join kayak gini. Kita kalau mau mulai ini usaha itu banget, bisa dari passion kita ya. Dari passion kita itu akan lebih bagus lagi, karena kalau lebih mencintai itu insya Allah kita melakukannya pun dengan sepenuh hati gitu ya kalau dari passion. Nah terus harus semangat, pantang menyerah itu wajib, harus itu, tidak boleh ada rasa malu, ada rasa gengsi yang pernah kita lakukan dulu kalau pameran ya. Kita pernah istilahnya cerita sedikit dulu, kita pernah mau loading barang pameran dan kita nginep di hotel Pertamina tuh, kebayangkan sebelum masuk hotel. Nah itu tuh kita jalanin tuh dulu saya sama suami. Terus harus berinovasi terus menerus dan apalagi bisa ditambahin dari suami. Ya. Apalagi satu yang sangat penting itu adalah memulailah usaha ini dari sejak awal, sejak sebelum kita tuh membutuhkan bisnis itu sendiri gitu loh. Jadi ketika nanti ada sesuatu dengan mungkin pekerjaan suami, karena suami bekerja di swasta mungkin kan, jadi mungkin yang bisnisnya bisa menghandle untuk mencukupi kebutuhan dapur. Menarik sekali loh. Itu baru loh. Biasanya kan orang berbisnis karena sudah punya uang banyak. Saya punya uang nih, saya mau invest, saya bisnis. Biasanya entah itu pasangan laki perempuannya dia berinvest. Kebalik. mulailah bisnis sebelum kita membutuhkan. Jadi cari pasangan Anda di saat kondisi bisnisnya belum besar. Gitu ya. Enggak, ini joknya saya aja. Wow, bisnisnya luar biasa sekali ya perjalanannya. Ini tapi dari tadi kan saya belum nanya nih ke bapaknya, bisnisnya. Katanya nih saya dengar itu ada nilai historical, nilai religius, ada salah satu produknya produk best sellernya juga. Boleh cerita dong Pak, apa? Dari tadi kan Ibu terus nih, kayaknya sekarang bapaknya nih yang cerita. Karena saya juga penasaran, produknya oke, memang pernah berantem nggak sih sebenarnya mereka berdua? Ya walaupun katanya ada, tapi kayak apa Pak? Coba sedikit Pak cerita sama baking lover kita nih. Ya. Silakan. Jadi saya ingin sedikit cerita mengenai cheese stick ini. Jadi produk cheese stick ini dibikin dahulu itu sampai istilahnya tuh susah payah. Karena seringkali waktu bikin cheese stick itu tingkat kegagalannya tinggi sekali. Dari mulai cheese sticknya tidak mengembang, masuk minyak, ataupun istilahnya tuh sering pecah-pecah, mudah pecah kayak gitu. Nah akhirnya kita pun hampir putus asa dengan itu. Nah setelah itu nilai religiusnya di sini adalah saya akhirnya saat ini berdoa sama Allah bahwa ya Allah tolong tunjukkan kepada kami bagaimana cara membuat produk ini supaya bisa baik gitu loh. Akhirnya
saya sholat duha gitu kan pada saat itu. Habis itu akhirnya saya pergi ke pasar lagi untuk mencari salah satu bahan yang mungkin membuat si produk ini nggak baik gitu loh. Dan akhirnya saya bawa ke rumah, kita ulang lagi dari awal. Alhamdulillah bisa jadi baik sampai sekarang gitu loh. Secret recipe. Ya, nah itu jadi istilahnya ini bahwa semua ini adalah pertolongan dari Allah gitu loh. Wow, Si cheese stick ini best seller Wow, banget luar ya, biasa harus sekali. Ya, Ini dalam banget, nilai historikalnya ternyata dalam banget. Jadi hanya Ya. kalau kita mikir bikin cheese stick Cheese stick mah, gampang, Ya. gitu betul, doang. Ya. Tapi ternyata kalau sisanya dari cheese stick aja itu bisa seperti ini. Berarti bisnis yang Anda lakukan sebenarnya harusnya serius dan jangan menyerah gitu kali ya Pak ya maksudnya ya. Ya. Jadi berdua jangan menyerah. Pak sering berantem nggak sih Pak sama ibunya gimana? nggak pernah. tidak pernah Nggak berantem pernah. dan tidur ya. Ya, biasa aja lah kita kita Kan badannya diam-diaman Ya. aja ya. Kalau udah capek diamnya kelamaan ya sudah biasa lagi gitu. Nah ini nih makanya, jadi kadang saya tahu ya kalau berbisnis itu kan mental sangat diuji sekali ya, apalagi ini udah sekian tahun. Tapi keren banget, nilai religinya ada, punya secret recipe, ternyata produknya best seller juga, banyak diminati juga. Wah kalau gitu terima kasih sekali Bapak dan Ibu nih sudah mau berada di sesinya kita di kisah inspirasi dari Sri Boga ya. Jadi jangan lupa para baking lover, ayo kalau mau ke Bandung, kalau nggak seru nih kalau nggak bawa oleh-oleh dari Yanis Cookies, karena nggak hanya cookies aja, tadi chicken puff ada, snacknya ada ini yang saya mau ambil nih, cheese puff nih yang baru, kayak bentuknya lucu, kayak apa ini ya, kayak lidah kucing tapi bukan ya, kuping gajah. Kuping gajah. Nah, Oh, kuping gajah. Tapi kayaknya enggak, ini beda banget. Jadi, yuk ke Bandung, main ke sini, pulangnya bawa ke Yanis Cookies. Yang mau dimakan langsung di jalan bisa, cookiesnya mau dikasih buat hampers ke orang, apalagi nih sesinya kita suka kasih-kasih loh ke banyak orang. Ini sangat recommended banget dan premium pastinya, ya. Nah, sampai ketemu di kiss berikutnya dan jangan lupa gimana Bu Yani? kalau mampir ke Bandung, jangan lupa ke store-nya Yanis Cookies yang ada di Jalan Tengku Angkasa nomor 40, Bandung. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Ya.